Nama saya Aditya Laksamana P. Putar dengan NIM 10231006. Jadi di sini ada definisi dari berpikir kreatif itu sendiri. Jadi kalau di sini dibilang berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau solusi yang orisinal dan bermanfaat dalam memecahkan masalah atau menghadapi situasi tertentu. Jadi berpikir kreatif bukan hanya sekedar punya ide baru atau yang unik saja, tapi kemampuan kita untuk mengembangkan ide yang udah ada menjadi solusi nyata yang ini akan berguna dan relevan dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian berpikir kreatif tuh artinya kita bisa melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita nggak terpaku pada pola pikir yang umum atau biasa saja. Kita mampu ngehubungin hal-hal yang tadi dianggap menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Nah, jadi kemampuan ini tuh penting banget karena seringkali situasi kita yang kita hadapi itu tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sudah kita tahu atau cara-cara yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi dengan adanya berpikir kreatif ini bisa menjadi solusi baru untuk kita dengan yang efektif, mungkin juga bisa lebih efisien dan lebih menarik dibandingkan solusi-solusi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM 10221078 dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Orang yang berpikir kreatif memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi adanya masalah dan memberikan respon yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, sanggup menciptakan banyak ide yang besar. Individu yang kreatif mampu menghasilkan berbagai gagasan inovatif dan berguna. Mereka tidak terbatas pada satu ide saja, melainkan bisa mengembangkan berbagai kemungkinan ide yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mempunyai fokus yang baik. Kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi dan fokus pada tujuan atau masalah yang sedang dihadapi sangat penting bagi orang yang berpikir kreatif. Fokus yang baik memungkinkan mereka untuk mendalami masalah dan menemukan solusi yang efektif. Yang keempat, memiliki motivasi. Orang yang kreatif memiliki dorongan yang kuat untuk terus menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru. Motivasi ini membuat mereka terus berusaha menemukan solusi kreatif meskipun menghadapi berbagai hambatan. Karakteristik dari berpikir kreatif. Yang pertama ada kelancaran atau fluensi. Kelancaran ini mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar ide atau solusi dalam waktu tertentu. Kelancaran merupakan fondasi dari berpikir kreatif, karena semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin besar kemungkinan untuk menemukan ide yang benar-benar kreatif. Yang kedua ada fleksibilitas atau flexibility, yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide atau pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah. Fleksibilitas ini memungkinkan individu untuk berpindah antara berbagai kategori pemikiran yang sangat penting dalam proses kreatif. Yang ketiga, originalitas atau originality, yang merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang unik atau tidak biasa. Ini harus diimbangi dengan relevansi dan kebermanfaatan agar benar-benar dianggap kreatif. Yang keempat, elaborasi atau elaboration. Ini merupakan kemampuan untuk mengembangkan atau memperkaya ide-ide dengan detail. Elaborasi memungkinkan individu untuk mengambil ide dasar dan mengembangkannya menjadi konsep yang lebih kompleks dan bernuansa. Nah, kemudian setelah ada ciri-ciri dan karakteristik dari konsep berpikir kreatif ini, kemudian ada tahapan dalam proses berpikir kreatif. Sebenarnya tahapan ini tuh memiliki beberapa tahapan penting yang sebenarnya kita itu kadang secara sadar atau nggak sadar gitu. Jadi di sini yang ditampilkan di slide, yang pertama itu ada preparation. Jadi preparation itu atau persiapan itu mengumpulkan informasi yang relevan dan memahami masalah yang dihadapi. Jadi fase ini itu di mana kita ngumpulin berbagai informasi, fakta dan data yang itu akan berhubungan langsung dengan masalah yang sedang kita hadapi. Di tahap ini tuh kita mencoba memahami masalah dengan sebaik-baiknya agar nanti solusi yang diciptakan benar-benar tepat dengan sasarannya.
Kemudian yang kedua ada incubation atau inkubasi. Nah, inkubasi ini mungkin asing di telinga kita. Jadi di sini artinya itu memberikan waktu bagi pikiran bawah sadar untuk memproses data tersebut. Seringkali dengan mengambil jeda dari masalah tersebut. Nah, jadi tahap ini tuh agak sedikit unik. Biasanya itu kita nggak sadar sedang melakukannya. Jadi setelah kita mengumpulkan banyak informasi, kita perlu mundur sejenak dan memberikan ruang bagi pikiran kita itu bahwa kita itu sudah ngolah data, semua data yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi ini seperti kalau misalnya kita lagi ngestak dengan sesuatu masalah, kita memilih untuk istirahat, melakukan aktivitas yang lain atau tidur dulu sebentar gitu. Justru seringkali ide-ide terbaik ini muncul pas masa-masa jeda seperti ini. Nah, kemudian, tahapan yang ketiga ada illumination atau iluminasi. Nah, di sini tuh momen yang biasa kita sebut tuh, "Aha!" gitu. Jadi momen ini tuh tahap ini tuh tiba-tiba muncul ide atau solusi yang selama ini kita tunggu-tunggu. Biasanya ini datang secara spontan dan, tiba-tiba. Bahkan kadang saat kita melakukan aktivitas yang sama sekali nggak berkaitan dengan apa yang ada masalah yang sedang kita pikirkan. Nah, kemudian tahap yang terakhir, tahap keempat ada verification atau verifikasi. Setelah mendapatkan ide tersebut, kita itu nggak bisa langsung percaya. Kita perlu ngecek dan ngevaluasi ide yang kita dapatkan apakah itu efektif atau realistis. Nah, ini bisa diimplementasikan secara nyata, eh, dan di tahap ini tuh kita memastikan bahwa ide kita itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan optimal. Nah, keempat tahapan ini merupakan siklus yang penting untuk kita pahami agar lebih maksimal dalam menghasilkan ide-ide kreatif dalam berbagai situasi. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giovanni dengan NIM 10231016. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode berpikir kreatif dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Nah, di sini ada beberapa metode yang akan saya jelaskan. Untuk metode yang pertama yaitu metode design thinking. Nah, metode design thinking ini adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna dengan menggabungkan berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Nah, tahapan-tahapan dalam design thinking ini yang pertama itu ada empathize, yaitu memahami masalah dari sudut pandang pengguna, dan yang kedua adalah define, yaitu menentukan masalah utama yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu adalah ideate, yaitu brainstorming untuk menghasilkan berbagai solusi. Yang keempat di sini ada prototype, yaitu membuat model awal untuk diuji, dan yang kelima ada test, yaitu menerapkan solusi dan menyempurnakannya. Nah, untuk contoh implementasinya yaitu seperti pada aplikasi Gojek ya, yang dimana memahami kebutuhan transportasi masyarakat dan menciptakan solusi yang berbasis aplikasi. Nah, untuk metode yang kedua di sini adalah scamper. Nah, scamper itu adalah teknik brainstorming untuk mengembangkan ide baru dengan memodifikasi atau mengadaptasi konsep yang sudah ada. Nah, untuk cara implementasinya itu bagaimana? Cara implementasinya itu yang pertama ada S ya, yaitu substitute, yang mana nanti ini ada singkatan dari scamper itu sendiri, dan yang pertama itu adalah S, yaitu substitute, yang dimana ini adalah mengganti elemen produk atau layanan untuk menciptakan inovasi baru. Dan yang kedua C, yaitu combine, yang dimana menggabungkan dua atau lebih konsep untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketiga itu adapt, yaitu menyesuaikan ide yang sudah ada agar lebih relevan. Dan yang keempat itu ada modify, yaitu mengubah bagian tertentu agar lebih efektif. Selanjutnya di sini ada put to another use, yaitu menemukan fungsi baru dari produk yang sudah ada. Dan selanjutnya itu ada eliminate, yaitu menghilangkan fitur yang tidak perlu agar lebih efisien. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu reverse, yaitu mengubah perspektif atau cara kerja menjadi sebaliknya. Nah, untuk contoh implementasinya pada kehidupan nyata itu seperti lagi-lagi aplikasi GrabFood dan juga GoFood ya, yang dimana dia menggunakan metode combine dengan menggabungkan layanan transportasi dan juga pemesanan makanan. Nah, selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu metode mind mapping. Nah, mind mapping ini merupakan teknik visualisasi ide untuk mengembangkan konsep secara lebih terstruktur dan juga kreatif.
Contoh implementasi dari mind mapping ini seperti pada bisnis dan manajemen itu adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat, yaitu memvisualisasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu bisnis dalam suatu diagram. Nah, outline selanjutnya yang saya akan jelaskan di sini adalah penerapan berpikir kreatif dalam inovasi, dan itu ada 3, yaitu inovasi dalam pendidikan, yang dimana berpikir kreatif ini dapat membantu menciptakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa dan mahasiswa. Nah, contoh penerapannya itu seperti pembelajaran berbasis teknologi, yang dimana kita bisa mengembangkan game edukasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu inovasi dalam dunia kerja, yang dimana berpikir kreatif itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan produk baru, dan menyelesaikan masalah kompleks. Contoh penerapannya itu seperti mengembangkan produk dan layanan baru, seperti startup dan juga perusahaan teknologi yang menggunakan design thinking untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang inovatif. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu inovasi dalam kehidupan pribadi. Nah, jadi berpikir kreatif ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pekerjaan saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga bisa, yaitu terutama untuk meningkatkan kualitas hidup seperti dalam bidang kesehatan, kita bisa diet dan pola makan kreatif, menggunakan pendekatan meal prepping untuk membuat pola makan lebih sehat dan efisien. Perkenalkan, saya Faradila Zakia dengan NIM 1022-1066 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus dari berpikir kreatif. Untuk kasus yang pertama itu ada produk inovatif. Di sini tuh seorang desainer ingin menciptakan sebuah kursi yang bisa digunakan di berbagai ruangan. Dengan berpikir kreatif, ia merancang kursi yang bisa dilipat menjadi sebuah meja kecil, sehingga menjadi multifungsi dan hemat ruang. Relevansinya apa sih dengan berpikir kreatif? Jadi relevansinya itu tuh desainer tidak hanya melihat kursi sebagai tempat duduk biasa, melainkan menemukan sebuah cara untuk mengoptimalkan ruang dengan solusi yang lebih inovatif. Ide ini tuh didorong oleh pemikiran fleksibel dan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang unik serta berguna bagi banyak orang. Untuk studi kasus yang kedua itu ada kampanye sosial kreatif. Di sini itu sebuah organisasi lingkungan ingin meningkatkan kesadaran tentang sampah plastik. Mereka menggunakan seni instalasi yang terbuat dari botol plastik bekas di ruang publik untuk menarik perhatian masyarakat. Relevansinya apa dengan berpikir kreatif? Relevansinya itu adalah kampanye ini menunjukkan bagaimana sih organisasi lingkungan itu berpikir di luar kebiasaan atau out of the box dalam menyampaikan sebuah pesan. Mereka itu tidak hanya menggunakan metode konvensional biasa seperti metode penyebaran brosur atau iklan, tetapi mereka juga menciptakan solusi kreatif yang lebih efektif dan menarik perhatian publik. Baik, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan dari hasil presentasi dari teman-teman sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir kreatif adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi inovatif, unik, dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan. Kreativitas itu tidak hanya diperlukan dalam bidang seni, tetapi juga dalam bidang bisnis, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami proses berpikir kreatif, serta menerapkan metode-metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu design thinking, scamper, dan mind mapping, seseorang itu dapat mengembangkan ide yang lebih matang dan bermanfaat. Di era transformasi digital yang terus berkembang ini, kemampuan berpikir kreatif itu menjadi semakin penting untuk kita dapat beradaptasi dengan perubahan, menciptakan sebuah peluang baru, dan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Kreativitas itu bukan hanya tentang menghasilkan ide baru, tetapi juga bagaimana ide tersebut dapat diterapkan secara nyata untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan.